Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang Islam masa Rasulullah pada periode Madinah. Yang pertama yaitu nilai-nilai spiritual masyarakat Madinah. Sebelum kedatangan Nabi, yang pertama, Madinah menjadi pusat perekonomian. Yang kedua, Madinah dipenuhi dengan orang-orang Yahudi. Yang ketiga, pusat pimpinannya selalu jatuh pada kaum munafikin. Dan yang keempat, tidak ada kemakmuran bagi masyarakat meskipun kota Madinah waktu itu sempat mencapai puncak perekonomian yang tinggi. Yang kedua, sesudah kedatangan Nabi, yang pertama, Nabi melakukan perubahan dan perdamaian yang dikenal dengan Piagam Madinah. Yang kedua, Nabi meningkatkan kualitas ekonomi yang pernah jaya pada masanya kaum munafikin. Dan yang ketiga, Nabi menerapkan majelis taklim yang bertempat di Masjid Nabawi. Nah, selanjutnya yaitu perjuangan Nabi dalam menghadapi peradaban masyarakat Madinah. Perjuangan Nabi dalam menghadapi peradaban masyarakat Madinah yaitu keputusan hijrah ke Madinah adalah keputusan hijrah yang pertama. Sebelumnya dulu umat Islam sudah pernah berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia pada tahun 615 Masehi. Dan ketika melihat potensi perkembangannya Islam di Madinah, Nabi Muhammad memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk berhijrah secara sembunyi-sembunyi menuju Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW menerapkan sejumlah strategi dakwah untuk menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam di kala itu. Ada banyak upaya yang dilakukan Rasulullah dalam menaklukkan peradaban masyarakat Madinah yang sudah kental dengan peradaban yang lama, yaitu salah satunya yang pertama, mendirikan rumah ibadah. Yang kedua, menciptakan persaudaraan baru. Yang ketiga, menciptakan perjanjian dengan masyarakat Madinah yang non-muslim yang dikenal dengan sebutan Piagam Madinah, yang berisi pernyataan antara para warga muslim dan non-muslim di Yatsrib atau Madinah. Dan yang keempat, membangun peranata sosial dan pemerintahan. Yang selanjutnya, substansi Piagam Madinah sebagai salah satu strategi perjuangan Rasulullah. Strategi dakwah Nabi Muhammad yaitu adalah strategi membentuk peratana sosial dan pemerintahan dalam bentuk negara Islam. Yang pasti pemerintahannya di Madinah. Selanjutnya, dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah memperoleh sambutan yang beragam. Ada yang menerimanya dengan tangan terbuka, ada yang menolak terang-terangan, dan ada juga yang diam tidak suka atas dakwahnya beliau. Namun, pada saat itu umat Islam terbesarlah di Madinah. Di antara lain menetapkan adanya kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat tentang keselamatan harta benda, dan larangan orang melakukan kejahatan. Maka dengan ini Rasulullah sudah berhasil dalam segi yang pertama, mengamalkan toleran dan saling menolong dan juga saling menjaga hak asasi meskipun beda dalam beragama. Yang kedua, mengamalkan hidup rukun dan saling menghargai. Dan yang ketiga, mengamalkan prioritas dalam perdamaian. Mungkin
Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.